Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Lestari. Saya CPNS Pemerintahan Kota Pekanbaru. Saya bertugas di SD Negeri 117 Pekanbaru. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas dari agenda 3 dengan materi manajemen ASN. Pembahasan yang pertama yaitu tentang perubahan dasar manajemen SDM. Manajemen perubahan adalah disiplin yang memandu bagaimana kita mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung setiap individu berhasil beradaptasi dengan perubahan guna mendorong keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Sebagai makhluk yang dinamis, manusia tidak bisa berdiam diri dengan kondisi lingkungan yang terus berubah, sehingga diperlukan perubahan agar terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan sesuai dengan tuntutan zaman. Mengenai hal ini, ada dua jenis pendekatan perubahan. Yang pertama yaitu perubahan dari pendekatan personal administration yang hanya berupa pencatatan administratif kepegawaian kepada human resource management yang menganggap ASN sebagai sumber daya manusia dan sebagai aset negara yang harus dikelola dan dihargai. Kedua, yaitu tentang perubahan dari pendekatan closed career system yang sangat berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan, kepada open career system yang mengedepankan kompetensi dan kompetisi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pengertian sistem merit dan penerapannya terhadap manajemen SDM. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Penerapannya dalam pengelolaan ASN adalah sistem merit ini merupakan konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses di dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Gambaran dari pelaksanaan sistem merit ini dalam pengelolaan ASN, khususnya dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan tenaga kerja, di sini ada dua tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Dalam tahap ini, instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua yaitu tahap monitoring. Di sini didasarkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang peranan seorang ASN untuk meningkatkan peranannya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk ini, seorang ASN harus taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, serta juga harus senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN, serta senantiasa mengutamakan keperluan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, seorang ASN dituntut untuk memiliki sikap netralitas dalam perilaku keseharian ASN saat memberikan pelayanan publik, sehingga pelayanan yang diberikan tidak akan bersifat diskriminatif dan akan berorientasi pada sikap profesional dan menjalankan tugas profesinya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang terjadi di suatu instansi atau organisasi dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, pekerjaan di luar atau sekunder dan kepentingan bisnis pribadi. Yang kedua, adanya pekerjaan atau kegiatan usaha pasca pekerjaan di sektor publik. Ketiga, pekerjaan dan kepentingan bisnis pribadi dari anggota keluarga, teman, rekan,
Dan yang keempat, keanggotaan kelompok dan organisasi masyarakat. Sementara yang kelima yaitu tentang hubungan tidak pantas atau pribadi. Selanjutnya, untuk contoh konflik kepentingan yang terjadi adalah penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatan seorang ASN. Ada lagi contoh konflik yang terjadi yaitu tentang tawuran antar siswa, dan selanjutnya mungkin konflik yang terjadi antara wali murid dan guru. Pembahasan yang kelima yaitu sesuatu hal yang harus terpenuhi oleh sebuah instansi atau tercipta di dalam sebuah instansi agar ASN terhindar dari konflik kepentingan. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya komitmen dari pemimpin. Dengan adanya komitmen dari pemimpin, maka pimpinan akan menjadi teladan bagi bawahannya. Yang kedua, terciptanya kemitraan dengan pegawai melalui pengembangan kesadaran, antisipasi, dan pencegahan. Yang ketiga, yaitu memastikan penegakan kebijakan kepentingan. Sedangkan yang keempat yaitu adanya inisiatif kemitraan yang baru dengan sektor bisnis non-profit. Demikian video tentang tugas agenda 3 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.